Oke, halo warga Departemen Fisika. Kenalin, aku Azra. Di sini aku yang bakal nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol seru yang pasti ada manfaatnya dong. Nah, jadi hari ini kita bakal ngebahas apa sih? Jadi topik yang kita bahas hari ini tuh udah nggak asing banget nih buat kita. Kita bakal ngebahas topik tentang praktik kerja lapangan atau biasa kita sebut PKL. Nah, jadi PKL itu apa sih? PKL ini itu tuh momen dimana mahasiswa ini tuh bisa menerapkan ilmu yang sudah kita dapatkan selama perkuliahan. Nah, jadi teman-teman juga pasti pada penasaran gak sih kayak gimana sih caranya buat cari tempat PKL, gimana caranya buat ngajuin PKL, apa aja yang harus disiapin, syarat-syaratnya itu bagaimana. Di sini bakal terjawab semua. Kita akan ngebahas mulai dari persiapan yang harus kita siapin sampai dengan tips and trick dari kakak keren yang udah berpengalaman nih. Oke, jadi saat ini kita juga udah kedatangan kakak yang keren banget ini. Halo Kak, mungkin bisa perkenalan dulu mulai dari nama, prodi, angkatan, sama peminatannya. Oke. Sebelum saya perkenalan, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Himpunan Mahasiswa Fisika, khususnya Divisi SR yang sudah mengundang saya di podcast kali ini. Perkenalkan, saya Iwan Andriano, biasanya dipanggil Iwan. Saya dari program studi Fisika angkatan 2021 dengan bidang minatnya Fisika Medis dan Biofisika. Oke, Kak Iwan ini kan udah PKL nih ya Kak, udah semester akhir. Kira-kira kesibukan Kakak akhir-akhir ini tuh apa sih Kak? Kesibukan tentunya kalau semester akhir pasti nggak bisa lepas dari yang namanya skripsi ya. Oh iya, skripsi atau tugas akhir. Okay. Terus juga aku juga sambil jadi asisten di laboratorium fisika lanjutan dan juga ada ngajar SMP gitu. Oke, berarti lagi sibuk skripsi ya Kak? Ya. Semoga lancar, semoga cepat lulus. Amin. Ya Allah. Oke. Mungkin kita langsung lanjut aja kali ya ke pertanyaan-pertanyaannya. Boleh. Oke. Mungkin aku penasaran nih Kak. Kakak ini tuh PKL di mana sih Kak? Terus berapa lama nih Kakak PKL-nya? Oke. PKL itu praktik kerja lapangan. Jadi sebelum ke situ di Departemen Fisika itu ada namanya PKL reguler sama PKL MBKM. Nah, aku kebetulan ikut dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ya. Okay. Kalau PKL reguler itu durasinya 1 bulan. 1 bulan itu aku kemarin di unit radioterapi Rumah Sakit Tapalet Kota Malang. Terus kalau yang PKL MBKM itu lebih lama, durasinya 1 semester. Terus 1 semester atau 4 bulan lah, 4 bulan sama 2 bulannya itu ngerjain laporan-laporan gitu. Itu lokasinya ada 2 tempat waktu itu, dibagi 2 bulan. Pertama di Rumah Sakit Tapalet lagi, anggapannya kayak PKL part 2. Terus di instalasi radiologi RSUD Karsausada di Batu. Oke. Berarti kakak ini 2 kali gitu ya Kak istilahnya? Iya, mencoba berbagai hal. Oke. Berarti banyak banget pengalamannya nih Kak. Iya, alhamdulillah. Okay. Aku penasaran nih Kak, apa sih Kak yang bikin Kakak tertarik buat ikut PKL ini? Yang bikin ikut tertarik secara garis besar itu ini sih, pengalaman kan. Kita kan kalau di kuliah itu ya kita cuma nyimak materi dari dosen terus ngerjain tugas-tugasnya. Kalau di PKL itu kan kita terjun langsung ke dunia kerja yang selama ini cuma jadi imajinasi atau bayangan kita gitu. Nah, jadi dengan kita ikut PKL, kita tuh bisa tahu gimana vibes-nya jadi orang yang benar-benar kerja gitu. Terus kita bisa ini juga melatih sikap profesionalitas kita. Terus juga ini kalau di fisika medis itu kan banyak yang berkaitan dengan alat-alat kesehatan, alat-alat medis, utamanya yang berkaitan sama radiasi. Nah itu kalau kita di kuliah kan kita cuma lihat gambarnya doang, paling di PPT. Kita nggak bisa megang langsung, nggak bisa ngoperasikan langsung. Nah kalau di PKL ini kita berkesempatan buat mengoperasikannya langsung. Jadi kita tahu gitu loh secara praktis gimana alat ini bekerja. Gitu. Gak cuma teorinya aja. Berarti nambah-nambah pengalaman ya Kak? Utamanya itu pengalaman. Oke. Lanjut nih Kak. Kakak ini PKL itu tuh cari tempatnya sendiri kah? Atau ada rekomendasi dari dosen kah? Atau Kakak cari info ke kating-kating gitu atau gimana Kak? Terus untuk kayak proses pengajuan PKL-nya itu tuh gimana sih Kak? Coba jelasin sedikit. Oke. Untuk rekomendasi tempat PKL-nya, pertama aku sokap-sokap dulu lah sama kating. Biar tahu testimoninya gimana dari tiap-tiap instansi yang udah mereka tempati. Pertamanya dari cutting, terus juga sambil nanya ke dosen-dosen. Biasanya dosen itu juga punya relasi relasi sama physical medik di rumah sakitnya gitu. Tapi yang
paling enak itu ya nanya-nanya cutting sih, soalnya cutting kan kita bisa lebih leluasa gitu loh, cerita gimana pengalaman mereka ke kita gitu. Nah itu aku dari cutting. Terus untuk pengajuan tempatnya itu kalau aku kemarin ini, jadi di tiap rumah sakit itu kalau di fisika medis ya, di tiap rumah sakit itu dia ada namanya physical medic. Nah jadi kita menghubungin physical medic di rumah sakitnya, kita bilang kita mau melaksanakan PKL, misal PKL regular selama 1 bulan di sini. Nah sebelum kita menghubungi itu kita harus punya judul atau konsep kasar dari PKL kita. Jadi PKL itu nanti ada outputnya laporan. Nah laporan itu kita harus punya judul sendiri. Nah kita nyetor judulnya atau konsepnya, kita konsultasikan ke physical medicnya, kira-kira bisa nggak kita PKL dengan judul seperti ini. Nah biasanya dari mereka entah bak judulnya atau ngasih saran yang lebih baik, atau bisa langsung diterima dari yang kita usulin itu gitu. Oke, berarti kakak nanya-nanya ke cutting nih ya kak? Iya. Oke, mungkin bisa dilanjut ya kak? Boleh. Ada nggak sih kak kesulitan kakak selama kakak ngajuin buat PKL ini, kayak mungkin bikin proposalnya atau gimana? Ada nggak sih kak kesulitannya gitu? Kalau kesulitan sejauh pengalaman aku nggak ada yang begitu susah sih. Cuman kalau aku lihat dari teman-teman aku, PKL fisika medis tuh kayak cenderung rebutan gitu loh. Jadi di rumah sakit itu kayak punya kuotanya masing-masing. Nah kuotanya tuh dikit banget. Kalau kemarin aku di Lavalet itu cuman 3 orang. 3 orang dari angkatanku itu ada 26 lah. Nah jadi rebutan. Nah karena itu akhirnya kan aku kemarin PKL itu dari semester 5 ke semester 6 lah, semester antara 5 ke 6. Nah akhirnya karena rebutan tadi ada yang nggak kebagian di semester 5 ke 6, akhirnya mundur PKL-nya, dia kan 6 ke 7 baru PKL. Gitu, itu sih kesulitannya. Kalau terkait penulisan proposal kira-kira nggak begitu juga ya, tergantung masing-masing sih. Itu kalau kita punya banyak referensi judul ya kita kayaknya gampang-gampang aja untuk bikin proposal. Oke, berarti kesulitannya mungkin di kuotanya itu ya, Kak? Oke, lanjut kak. Ada nggak sih kak kayak syarat-syarat atau kriteria khusus nih buat mahasiswa yang mau PKL ini? Kriterianya harus good looking gitu atau Oke, ada nggak sih kak? enggak. Kriterianya ya karena ini salah satu program dari kampus, program dari departemen, itu ya syaratnya paling cuma SKS aja sih. Yang penting SKS kita sudah memenuhi. Nah kalau PKL itu kalau nggak salah 120 kalau nggak salah. 120 Nah, SKS. kita udah menempuh 120 SKS baru kita bisa PKL. Iya nih. Kalau KKN kan 90 ya. 120 kalau PKL. Oh, berarti jadi harus... itu biasanya habis semester 5 tuh baru bisa kita. Gitu. Oke, berarti syaratnya itu cuman harus 120 SKS gitu ya? Iya. Selain kalau misalkan kayak mahasiswa ini harus punya keahlian di bidang tertentu, itu ada nggak sih kak? Keahlian nggak begitu juga sih, nggak begitu wajib harus punya keahlian. Yang penting kita bisa mengikuti alur kerjanya waktu kita ditempatkan di tempat PKL sih. Berarti nggak ada ya kak? Yang penting nguasain teori tentang fisika medis, terus siap mental, siap fisik gitu. Berarti paham dasar-dasarnya gitu ya kak? Iya. Oke. Intinya itu. Lanjut ya kak, mungkin kakak bisa ceritain dikit ya kayak pengalaman kakak waktu PKL ini, biar teman-teman tuh ada gambaran kira-kira PKL itu kayak gimana sih? Pengalamannya. Sebenarnya awal-awal aku takut magang, jujur. Kenapa tuh kak? Takut magang atau PKL itu karena ya di sana kan orangnya udah ahli semua, udah profesional semua. Sedangkan kita kan masih ya selama ini cuma belajar di kuliah dan kita nggak tahu praktisnya tuh gimana. Jadi takutnya itu. Dan ternyata waktu langsung melaksanakan PKL ya benar, kita digembleng dulu. Ya digembleng karena niat baik supaya kita bisa profesional lah, nggak mental tempe bahasa ini. Pengalamannya secara keseluruhan seru sih, banyak insight baru dari rumah sakitnya. Terus kita juga dikasih kesempatan buat mengoperasikan langsung alat-alat yang selama ini cuma kita lihat dari gambar doang. Terus juga bisa berinteraksi langsung sama dokter, kan di rumah sakit ada dokter, terus bisa berinteraksi langsung sama physical medisnya, itu yang terutama. Terus kita juga bisa dapat feel langsung dari pasiennya gitu loh. Jadi kita bisa merasakan apa yang sebenarnya pasien. Oke.
Berarti lebih ke pengalaman yang kita dapat ini tuh banyak banget ya kak. Iya. Kesempatan kita di PKL itu banyak banget. Betul, Oke. sangat-sangat banget. Oke, lanjut kak. Tadi kan kakak udah ceritain nih pengalaman kakak PKL. Nah teman-teman ini pasti penasaran ya nih, ilmu yang kita pelajari selama kuliah ini tuh kepake banget gak sih kak di PKL ini? Kepake, pasti kepake. Tapi di kuliah itu, karena kuliah itu kan kayak materinya cenderung teoritis ya. Iya benar. Ya mungkin kayak banyak persamaan-persamaan gitu, segala macam. Nah itu beda sama ilmu praktis, ilmu yang langsung kita dapat di lapangan. Jadi kepake, cuman dasarnya yang kita pakai, maksudnya kita membawa ilmu yang dari kuliah ke tempat PKL itu ilmu basicnya, gitu. Kalau ilmu praktisnya bener-bener aku ngerasain tuh kayak baru, oh ini perasaan nggak ada di kuliah deh gitu. Gitu. Kayak baru bener diajarin waktu di PKL itu. Berarti kayak istilahnya pengantarnya gitu ya kak? Iya betul. Oke, lanjut ya kak. Kira-kira nih selama kakak PKL ada nggak sih kak kayak kesulitan yang kakak alamin selama PKL ini? Kesulitan yang pertama, yang pasti pertama ini sih adaptasinya yang susah, adaptasi sama lingkungan kerjanya, lingkungan kerja yang sangat apa ya, gimana waktu itu apa sih bahasanya hektik gitu lah. Karena di situ kan selalu ada pasien, jadi itu pertama adaptasi lingkungannya agak susah. Terus yang kedua ini sih, kita kan PKL secara berkelompok ya, bukan individu. Nah itu menyatukan pemikiran teman-teman kita itu agak susah. Terus menjalin kerjasamanya juga kan ya harus dapat chemistry-nya dulu baru kita bisa kerjasama di situ. Nah, itu terus kesulitan lain ini sih, jaga, sebenarnya ini bukan kesulitan sih, tapi jaga sikap itu kadang yang disepelein sama mahasiswa waktu di PKL sih. Itu. Berarti kesulitannya itu mungkin kerjasama dengan timnya gitu ya kak. Oke, aku lanjut ya kak. Boleh. Gitu-gitu. Oke, untuk mahasiswa fisika medis ya terutama ya yang lagi pada sibuk mau ngambil PKL, tips dan trik dari aku sebenarnya nggak banyak, cuman ini aja, kuasain materi dasar dari yang udah didapetin di kuliah, itu penting. Terus waktu kita PKL itu jangan ngerasa kita tuh kayak, oh ini aku bakal ilmunya di kuliah udah banyak, jadi kayaknya aku bisa deh menguasai medan di tempat PKL ini. Jangan gitu, karena pada kenyataannya ilmu praktis itu beda sama ilmu teoritis. Jadi kita datang dengan, anggap aja dengan botol yang masih kosong, ya nanti kita bakal isi dengan banyak insight gitu. Terus siapkan fisik karena kita bakal mengikuti jam kerja di PKL-nya kan. Waktu itu aku kerja, maksudnya PKL dimulai jam 7 udah datang sampai jam 3 sore. Itu kan fisik harus dijaga banget, belum lagi kita ngerjain laporan segala macam kan. Fisik, terus mental juga, karena apa? Karena kita bekerja bersandingan langsung sama dokter. Dokter itu dia kerjanya sangat buru-buru dan sangat hektik. Jadi sensitif lah orangnya kalau misalnya kita melakukan kesalahan sedikit aja. Jadi kita harus siap mental, siap diprotes segala macam. Itu niatnya baik sih sebenarnya. Terus siapin keperluan administrasinya itu ya kalau bisa jangan individual, karena emang ribet urusan administrasi PKL itu. Jadi kalau bisa ada barengannya, karena nanti kan PKL-nya juga bareng-bareng. Berarti lebih ke siap fisik sama mental gitu ya kak? Ya, itu penting. Oke, terakhir nih kak. Ya, kasih kesan-pesan dong kak, kesan-pesan ya kak selama PKL ini berlangsung. Terus juga kakak bisa kasih pesan juga buat mahasiswa-mahasiswa yang belum PKL ini atau yang mau PKL ini. Kesannya kayak yang aku bilang tadi, awalnya menegangkan, tapi lama-kelamaan seru, karena bakal banyak dapat insight baru yang kita dapat di bangku kuliah. Terus juga kita bakal dapat gambaran gimana nanti kalau kita udah terjun di dunia kerja secara real. Nah, PKL ini sebagai salah satu tempat spoiler dikit dari dunia kerja yang bakal kita masukin. Nah, terus kesannya lagi, kayaknya udah deh, kayaknya cukup. Untuk pesannya, yaitu tadi, siapin mental
jangan menganggap PKL itu sebagai ya formalitas cuma untuk lulus lah. Anggap PKL ini sebagai tempat untuk kesempatan kita buat nyari ilmu yang nggak kita dapat di bangku kuliah. Pokoknya niatkan benar-benar buat PKL, buat nyari pengalaman. Siapa tahu nanti kan nggak ada yang tahu. Siapa tahu nanti kita direkrut di instansi yang kita coba PKL. Iya. Oke, itu pesannya Kak. Oke, karena pertanyaannya udah habis, oke. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kakak. Semoga apa yang udah Kakak sampaikan tadi bermanfaat buat khususnya warga Departemen Fisika ini. Amin. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Oke, bye-bye.